maksudnya begini, saya itu pernah, ya tadi cerita, saya pernah main di broiler kan, 2003 waktu itu. Jalan tuh, set. Terus akhirnya saya bicara sama sebelah saya, istri saya. Saya mau keluar deh, udah saya fokus aja pelihara broiler ini. Waduh, nanti intinya nggak dikasih lah sama istri saya itu. Jangan, katanya udah, jadi pegawai aja. Nah, ibu saya waktu itu masih ada juga. Saya cerita juga hal yang sama ke ibu saya. Sama juga nggak disupport sama ibu saya. Waduh, daripada kalau ada apa-apa, kalau saya nekat, ada apa-apa saya disalahkan, ditunjuk sama mereka berdua, saya nggak mau. Akhirnya saya nurut. Nah, begitu ini saya mulai di ayam telur. Jadi ya udah mulai ayam telur mulai. Saya sama istri saya, udahlah pembukuan pegang aja, kata saya. Begitu kan. Udah, jadi dari awal itu memang istri saya yang pegang pembukuan. Jadi mulai cash flow segala macam dia tahu lah. Jadi dari 2017 sampai 2020 paling nggak dia udah pernah senang gitu kan lihat cash flow-nya bagaimana. Begitu saya mundur deh. Ya udah nggak apa-apa, itu triknya. Karena dia udah tahu. Iya, saya selalu kayak begitu. Jadi saya itu tetap saya komunikasikan. Artinya makanya sengaja saya giring juga terutama istri kan. Dia pegang pembukuan, kalau saya ngomong doang kan barbuknya nggak ada lah istilahnya begitu kan. Nah, saya langsung tunjukin barbuknya, itu seperti itu loh. Ya kebetulan manis lah, waktu itu bisa dibilang manis lah. Sampai 2020 itu kan ya istri udah lihat kayak begitu ya udah silahkan aja. Memang saya pengen konsen di sini gitu loh di ternak sendiri ini. Itu ya alhamdulillah jadi dikasih. Nah, beda kalau udah disupport sama istri kan kita semangatnya juga beda. Paling umum kandang di ayam telur adalah pakai sistem baterai seperti ini. Ini bateraian namanya nih. Itu kandang baterai namanya. Jadi ya ada berbagai tipe juga ini kandang baterai. Ada yang satu kotak itu 2 ekor, ada yang satu kotak 1 ekor. Kemudian untuk sistem minum ini pakai nipple. Ada juga yang pakai talang air. Pakai talang air. Nah ini kalau ini kebetulan pakai nipple yang masing-masing. Sebetulnya kalau kita lihat talang air dan pakai nipple ada plus minusnya lah di situ. Kemudian ya kalau pakan sistemnya ini pakai talang pakan begini. Itu dari sisi kandang. Kemudian kalau kandang utamanya ya adalah ya seperti inilah. Jadi ini kalau saya pakai konstruksi baja ya. Pakai holo campur sama baja ringan. Jadi ya sebetulnya tidak harus pakai baja kayak begini, pakai misalnya kayu atau bambu, itu bisa-bisa aja, tergantung daerah kita ketersediaannya banyak di mana. Pokoknya seefisien mungkin lah, yang penting ayam bisa sehat gitu loh. Kemudian dari sistem, ya ini kandang open ya, terbuka gitu loh. Jadi udara masih bisa masuk. Ada lagi satu lagi kan kalau sistem kandang close ya. Jadi dia temperatur segala macam diatur khusus. Nah kalau ini kandang open ini salah satu syaratnya adalah yang paling bagus itu membujurnya itu dari mana barat ke timur ya. Itu karena matahari. Matahari kalau dari timur itu cuma menyinari yang pinggirannya doang. Nah kalau ini saya melawan arus utara selatan, makanya pinggir-pinggir ini saya kasih net ini. Nah ini fungsinya untuk menyerap cahaya aja matahari biar tidak terlalu panas. Ini karena posisi tanah aja kenapa saya jadi utara selatan, untuk bikin timur barat tidak memungkinkan, itu alasannya. Kalau ya kemudian yang ini syarat untuk lokasi kandang ada sirkulasi angin supaya bagus juga gitu loh. Ya mungkin itu aja kalau untuk kandang. Iya, suhu itu sangat penting sekali, suhu dan kelembaban ya. Jadi itulah harus kita kontrol gitu loh. Jadi kalau terlalu tinggi, ya itu kan ayam biasanya ya istilahnya ada heat stress gitu, ayam kepanasan. Contohnya mana? Nah ini nih, itu sampai cengat-cengat gitu kan, itu ayam untuk membuang panas, dia terlalu panas,
efeknya itu dia panting seperti itu tuh, buang napas lewat mulutnya, itu karena terlalu panas. Itu kurang bagus. Itu kalau ayam banyak yang yang panting seperti itu, artinya heat stress-nya itu dia udah terlalu tinggi. Sebetulnya indeksnya kalau secara teori itu indeks heat stress itu ada maksimum berapa. Nah, itu jangan kelewat gitu loh. Itu. Nah, ini saya pakai ini kandang 3 susun ini baterainya. Tuh 2, 3. Ya, sebetulnya bisa aja lompat susun. Cuma biasanya di sini pakai papan untuk mijak ini. Cuma pertimbangan saya kenapa saya ini 3 susun ya buat handlingnya. Handlingnya supaya lebih mudah. Karena kalau ini 4 susun, ngambil telur, ngambil pakan ngasih pakan juga lebih susah. Apalagi untuk misalnya vaksinasi pakai injek itu akan lebih susah. Jadi udah cukup saya 3 susun gini aja. Ya alasannya handling gitu loh. Ini kalau yang saya pakai Isa Brown. Jadi kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada 4 ya. Ada Lohman, ada Isa Brown, ada Highsec, kemudian satu lagi yang paling baru yang Nopogen. Yang saya pakai Isa Brown strain-nya. Iya sebetulnya sih kalau menurut saya sih speknya sih mirip ya. Semua ya anggap aja itu semua breeder atau pabrikannya gitu ya. Itu mirip-mirip lah. Jadi potensinya itu kurang lebih mirip lah. Antara kalau kita bandingkan antar strain itulah mirip-mirip aja sih, nggak